Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya ingin menjelaskan terkait dengan hasil penelitian LKDN saya yang berjudul Pengaruh Strategi Bisnis, Kualitas Layanan, Tata Kelola, Manajemen Pengetahuan, dan Teknologi Informasi terhadap keunggulan bersaing pada perusahaan otobus di wilayah Jawa dan sekitarnya. Pada pendahuluannya adalah bahwa maraknya fenomena perusahaan otobus yang saling berkompetisi dan bersaing setelah berakhirnya pandemi COVID-19, di mana masyarakat kini sudah mulai berani untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa otobus. Hal ini memunculkan kembali berbagai strategi dari para pengusaha otobus untuk bisa meningkatkan jumlah pelanggan dan saling bersaing memberikan pelayanan yang terbaik. Transportasi saat ini menjadi kebutuhan primer bagi semua masyarakat yang akan mendukung kelancaran dalam melakukan suatu pekerjaan. Untuk itu, perusahaan otobus yang bergerak di bidang bisnis pelayanan harus memperhatikan strategi pelayanan dan tata kelola dan hal lain yang akan mempengaruhi keberlanjutan dari bisnisnya tersebut. Berdasarkan teori Resource Based View atau RBV merupakan konsep bahwa perusahaan itu dapat memperoleh keunggulan bersaing jika memiliki sumber daya yang unggul. Pandangan RBV ini tentang perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu memiliki, mengelola, dan memanfaatkan aset strategisnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini, rangka pemikiran yang diambil adalah bahwa terdapat variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independennya adalah tata kelola, kemudian bisnis, strategi bisnis, kualitas layanan, manajemen pengetahuan, dan teknologi informasi. Ini yang diduga akan mempengaruhi keunggulan bersaing dari perusahaan otobus. Dari variabel ini kemudian dikembangkan hipotesisnya, yaitu bahwa semua variabel X ini berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, di mana bahwa tata kelola yang baik tentunya akan meningkatkan keunggulan bersaing, dan strategi bisnis yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh perusahaan otobus dengan berbagai macam eh, trik-trik atau strategi bisnisnya yang disusun oleh manajemen, maka tentunya bertujuan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan bisa meningkatkan capaian dari profitnya. Selain itu juga kualitas layanan, bahwa kualitas layanan itu juga mempengaruhi keunggulan bersaing, di mana kualitas layanan kepada pelanggan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk menggunakan jasa otobus ini sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Selain itu juga manajemen pengetahuan, di mana bahwa semua karyawan memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana mengelola suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi, bahwa dengan maraknya perkembangan teknologi informasi tentunya akan meningkatkan atau bisa lebih memperluas ya bagaimana perusahaan itu bisa mengembangkan bisnisnya. Hasil uji dengan menggunakan menyebarkan kuesioner kepada para pengguna di sini menghasilkan ada dua uji yang dilakukan, yaitu uji outer model, di mana uji outer model memperlihatkan bahwa terdapat hasil dari validitas dan reliabilitas, di mana validitas dan reliabilitas ini bisa dilihat pada eh, hasil Cronbach alpha yang di atas 0,7 terpenuhi semua, kemudian composite reliability juga sama di atas 0,3, dan average variant ekstraknya atau AV-nya di atas 0,5. Dan selanjutnya adalah uji inner model, yaitu dengan menggunakan uji bootstrap. Dalam uji bootstrap ini terlihat bahwa semua variabel ini bisa memberikan nilai masing-masing, namun pada uji R-square-nya mengatakan bahwa atau menyimpulkan bahwa adjusted R-square-nya adalah 0,54. Artinya variabel-variabel yang digunakan tadi hanya berpengaruh 54%, namun ini sudah merupakan yang sangat besar pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing dari perusahaan otobus.
hasil uji hipotesis menyatakan bahwa bisnis strategi itu berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif atau berpengaruh pada keunggulan bersaing dari perusahaan, yaitu sebesar 0,01. Sementara eh, corporate governance atau tata kelola itu tidak berpengaruh, karena kita melihat bahwa secara umum memang tata kelola di perusahaan outsource ini memang kurang kurang memperhatikan adanya prinsip tata kelola, antara lain transparansi, kemudian eh, pada pertanggungjawaban, kemudian pada aspek-aspek yang lain. Sehingga secara umum sebetulnya tata kelola di perusahaan otobus memang masih kurang meyakinkan atau masih kurang optimal dilakukan. Begitu juga dengan IT terhadap keunggulan bersaing. Kalau kita melihat bahwa P-value-nya adalah 0,06, ini bisa berpengaruh apabila memang kita melihatnya pada 10% ya tingkat keyakinan kita, sehingga memang IT dari perusahaan otobus ini sangat mempengaruhi terutama dalam hal IT ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Ini akan memudahkan dalam pemesanan tiket, kemudian juga memesankan dalam eh, melihat jadwal perjalanan dan ataupun ketika komunikasi dalam pemesanan. Nah, ini IT ini berpengaruh signifikan, namun karena menggunakan 0,5 sehingga di sini dianggap tidak berpengaruh. Begitu juga dengan knowledge management ya, bahwa pengetahuan terkait dengan bagaimana cara mengelola perusahaan memang belum semuanya diadopsi oleh atau belum semuanya diimplementasikan oleh semua karyawan. Hanya beberapa level saja di tingkat manajemen mungkin yang lebih menguasai bagaimana knowledge management itu diaplikasikan dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan quality services. Ternyata quality services ini juga sangat berpengaruh positif dan ini paling tinggi pengaruhnya, dan juga bisnis strategi, di mana memang kalau dalam bisnis otomotif atau bus ya, atau dalam hal ini otobus, maka tentunya quality adalah sangat penting sekali dan itu adalah merupakan strategi utama bagi suatu perusahaan untuk bisa meraih apa namanya jumlah pelanggan atau bisa meningkatkan apa eh, pencapaian atau pendapatan atau juga laba yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum dari hasil pengujian ini yang lebih penting adalah bisnis strategik ya. Jadi strategi bisnis oleh perusahaan dan juga pada kualitas pelayanan. Sebagai terakhir summary, ini mengatakan bahwa hasil penelitian ini tentunya dapat digunakan dalam implementasi pada mata kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi manajerial dalam konteks yaitu pengambilan keputusan bisnis, di mana dalam pengambilan keputusan bisnis ini kita bisa menjelaskan dan menerapkan konsep terkait dengan customer lifetime value. Bagaimana nilai lifetime-nya dari customer, atau dikatakan sebagai bagaimana customer itu dikatakan loyal kepada perusahaan. Selain itu juga customer profitability analysis. Apabila perusahaan sukses dalam menjalankan bisnis otobus, tentunya akan bisa menganalisis bagaimana capaian profitabilitas dari pelanggan. Dan juga yang terakhir adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan teknik CVP analysis. CVP analysis adalah teknik yang terkait dengan, kalau dikenal, adalah break-even point, di mana dalam break-even point ini tentunya perusahaan bisa menghitung ya bagaimana pencapaian profit yang diinginkan dan juga bisa menghitung seberapa besar break-even point apabila pencapaian pendapatan atau penerimaan perusahaan sedang menurun gitu. Sehingga ini bisa kita jelaskan di dalam mata kuliah akuntansi manajerial. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.